A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selarik cahaya putih menghantam tubuh kilauan yang besar perkasa. Ustadz Ali datang masuk dan langsung menghantam genderuwo itu. Rama jatuh dan Ustadz Ali juga sigap menangkapnya agar tidak menghantam lantai yang keras. "Ayo segera pergi Mbak Laras. Kekuatannya sangat besar di sini," ajak Ustadz Ali memapah Rahmat. Laras juga membantu suaminya keluar dari rumah ini. Ia masih heran kenapa Ustadz Ali bisa menemukannya di sini. Tibalah mereka di rumah Laras yang pintunya sama sekali tidak terkunci. Ustadz Ali mencuci kaki dan juga wajah Rahmat sambil terus membaca doa. Laras berlari ke belakang untuk berwudu. Jadi ketika ada sesuatu dan ia membaca doa, dirinya dalam keadaan suci dan bersih. "Terima kasih Ustadz sudah menolong saya lagi," ucap Laras. "Abang tadi menghubungi saya karena menurut beliau ada yang akan terjadi pada Mas Rahmat," ujar Ustadz Ali. "Iya Ustadz, entah kenapa Mas Rahmat kambuh lagi," bingung Laras. "Itulah yang masih belum kita ketahui Mbak Laras. Tampaknya ada orang yang membuka pagar diri," tutur Ustadz Ali. "Saya berencana datang lagi ke Padepokan Ustadz," ujar Laras. "Bukan saya mau sok pintar Mbak, namun untuk sekarang saya bisa menanganinya. Abang sudah memberitahu saya," cegah Ustadz Ali. Dengan senang hati Laras menerima bantuan yang Ustadz Ali tawarkan. Selain tempat Abah Hadi jauh, Laras juga trauma mengingat tempat itu adalah hari terakhirnya Sarah. Di sana sang keponakan menghembuskan nafas terakhir. Suara orang mengaji di masjid mulai terdengar, pertanda azan subuh akan dilangsungkan. Namun Ustadz Ali malah menatap bekas kamar Sarah dengan pandangan tajam. "Bolehkah saya masuk Mbak Laras?" izin Ustadz Ali. "Silakan Ustadz, tidak ada yang menghuninya." Laras membukakan pintu. Aroma tidak sedap menghembuskan keluar ketika pintu terbuka. Ustadz Ali masuk dan menyalakan lampu. Mulutnya terus berzikir kepada Allah. Ia bercongkok dan merogoh sesuatu di bawah dipannya Sarah. Tangannya menarik benda yang ia dapat. Betapa kagetnya mereka karena menemukan sesajen lengkap dan ada ayam yang membusuk penuh ulat. "Siapa yang menaruhnya di sini?" kaget Laras terperangah. "Ini santet Mbak Laras. Ada orang dengki dan menyakiti Sarah," tutur Ustadz Ali. Memang ada boneka yang ditusuk jarum di sana. Sudah pasti ini memang santet untuk Sarah. Pantas saja kematian Sarah sangat tragis. Dan lagi gadis itu memang mendapat gangguan mistis dari Rahmat. Bertambah pula ada santet yang menggerogoti tubuhnya. Foto Sarah ada di tubuh boneka yang penuh dengan jarum. Ada 3 titik noda darah di sana. "Siapa yang tega melakukan ini padamu Sarah?" Laras menangis kencang. "Kita tidak bisa berburuk sangka pada sembarang orang Mbak Laras. Itu tidak baik," nasihat Ustadz Ali. Tangis pedih keluar dari mulut Laras membayangkan betapa menderitanya keponakannya ini. Ustadz Ali masih mencari sesuatu karena belum menemukan semuanya. Ia naik ke kursi yang biasa Sarah duduk untuk merias diri. Di atas lemari ia juga menemukan sesajen. Yang ini berbeda. Isinya lebih banyak dan tidak ada ayamnya.
Hanya pisang-pisangan sebanyak 7 macam dan bentuknya dempet semua. Tampaknya ini yang untuk membuka pagar. Ini makanan kesukaan genderuwo, tutur Ustadz Ali. Apa mungkin Mas Rahmat yang melakukannya demi uang lagi, Ustadz? Laras malah mencurigai suaminya. Tidak mungkin. Ini untuk menyakiti, Mbak. Orang ini mau Mas Rahmat menderita karena pesugihannya. Jelas Ustadz Ali. Berarti memang ada orang yang berniat menyakiti keluarga mereka. Karena dua sesajen ini fungsinya untuk menyakiti semua. Namun mereka adalah orang yang berbeda-beda. Berarti dua orang yang masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi Laras mendatangi kediaman ibunya sambil membawa nampan besar. Orang itu mengira pastilah makanan karena banyak yang mengantar makanan menggunakan nampan. Namun betapa kagetnya Budila ketika Laras melemparkan nampan itu di hadapan Dianti. Bau busuk bangkai ayam menyeruak dan ulatnya juga berserakan di lantai. Apa ini, Ras? Pekik Budila kaget. Ibu tanyakan pada dia, kenapa sesajen ini bisa ada di bawah dipanya Sarah? Laras menunjuk Dianti. Hah? Sarah itu meninggal karena disantet, Bu. Dia yang menyantet Sarah. Laras langsung menuduh adiknya. Budila tentu saja tidak percaya jika anak bungsunya berani melakukan hal itu. Walau dia tahu kalau Dianti memang sejak dulu suka bergelut pada ilmu hitam. Kalau memang Sarah disantet bukan berarti Dianti pelakunya, Nduk. Budila berusaha membela putrinya. Dian yang sering datang, Bu. Dia pun sering masuk kamar Sarah ketika Sarah sakit. Laras tetap kekeh menuduh adiknya. Takut ada orang yang mendengar perdebatan mereka, Budila menutup pintu rumahnya. Tidak sadar kalau Bu RT sedang menguping di balik jendela. Jawab aku, Dian. Kenapa kau sangat tega kepadanya? Laras mengguncang tubuh adiknya. Lepaskan aku. Kau dan Sarah itu sama saja. Dian menyeplak tangan kakaknya. Itu kau kan? Apa salah Sarah padamu? Dia bahkan ikut denganku dan tidak pernah mengusik hidupku, Dian. Laras jatuh ke lantai sambil menangis. Masih bisa kau tanya apa salah Sarah padaku? Gara-gara dia aku jadi terkucil. Dia merebut perhatian semua orang dariku. Lebih parahnya lagi, Nino pun ia ambil juga. Geram Dian. Jadi benar itu kamu, Nduk. Kamu yang membunuh keponakanmu sendiri. Budila gemetaran tak percaya. Dianti malah tertawa keras melihat ibu dan kakaknya menangis. Puas karena mereka sedih begini, dan puas karena saingannya sudah mati. Iya, aku yang membunuh Sarah dengan ilmuku. Dianti mengakui perbuatannya. Tega kau, Dian. Sarah itu keponakanmu, Nak. Pekik Budila. Siapa yang peduli mau keponakan atau bukan? Dia hanya membuat malu dengan status anak haramnya. Cemooh Dian. Laras gelap mata dan menghajar adiknya membabi buta. Dianti tidak kuat melawan tenaga Sarah. Dan lagi Sarah dulu kerap melakukan latihan bela diri dengan ayahnya yang sering mengajari anak-anak di kampung ini. Ibu, tolong aku. Pekik Dianti karena wajahnya sudah memar. Namun Budila hanya melongo karena sangat syok dengan kelakuan putrinya. Sungguh jahat sifat Dianti karena tega menyantet keponakannya sendiri. Singkat cerita, satu kampung heboh dengan gosip yang Bu RT bawa. Berita meninggalnya Sarah karena disantet oleh bulenya sendiri pun menjadi topik hangat.
seolah mulut mereka tak lelah dari pagi hingga petang terus membicarakan masalah itu. "Apa ya benar kalau Dian yang nyantet Sarah, Pak?" tanya Bu Demi tak percaya. "Bisa saja, Bu. Kan bule Dian memang tak suka sama Sarah," cetus Ayu yang sekarang sangat membenci Dian. "Jangan langsung percaya gosip yo. Kan belum tentu juga benar," nasihat Pak Demin. Namun hati Ayu tetap percaya jika Dian memang menyantet Sarah. Ditambah sekarang mereka malah kedatangan Dian membeli bakso dengan wajah yang banyak cakaran. Ujung mata lebam seperti habis kepentok sesuatu. "Di situ Kang Santet mau ngapain?" ceplos Ayu sinis. "Ayo, biarkan saja anakmu mau bicara apa, Pak De. Atau mungkin dia mau menyusul temannya itu." Dianti menatap Ayu tajam. "Kenapa? Kau mau menyantetku juga? Dasar temannya iblis." Ayu malah menantang. Betapa geramnya hati Dian karena dari banyaknya orang di kampung ini, sama sekali tidak ada yang membelanya. Mereka hanya kasihan kepada Sarah. Kini jika bertemu orang-orang, Dian sangat geram karena mereka malah berbisik-bisik mengatai dirinya. "Tunggu saja kau. Pasti akan kubalas." Dian menunjuk wajah Ayu. "Aku tidak takut selama masih punya Allah." Ayu menjawab dengan beraninya. "Halah mengandalkan Allah. Bisa apa Allahmu itu?" cemooh Dian. Tidak ingin putrinya terus berdebat dengan Ayu, Bu Demi membawanya masuk ke dalam rumah. Saat Ayu berjalan masuk, Dian sigap mengambil sambal bakso yang baru digiling satu mangkok besar. "Rasakan ini." Dian tertawa girang karena bisa menyiram kepala Ayu dengan cabai. "Kurang ajar kau, Dianti." Kali ini Bu Demi yang marah karena putrinya dibuat demikian. Satu kali tarikan saja Dianti sudah jatuh ke lantai. Bu Demi menjabak rambut gadis ini dan menggosokkan wajahnya ke cabai yang tumpah. Hatinya sangat geram karena Dianti sangat keterlaluan. Bukan hanya anaknya saja yang kepanasan oleh cabai. Bu Demi pun harus menanggung kerugian cabai 3 kilo itu. "Nih makan, kau sangat kurang ajar." Ayu mengambil sendok memasukkan cabai ke dalam mulut Dianti. "Ibu, tolong aku!" teriak Dianti karena tak kuat melawan. Seluruh wajah Dianti penuh dengan cabai rawit itu. Ia berteriak-teriak mencari air untuk mencuci wajah dan matanya yang terasa sangat perih. Bu Demi dan Ayu tertawa puas karena bisa membalas gadis jahat itu. "Kasihan Mbak Laras. Dia pasti sangat sedih karena semua lukanya berasal dari keluarga terdekat." Ayu mengingat Laras karena iba. Betapa kuatnya anak itu. Suami sedang sakit keras. Ponakannya juga meninggal. Dan yang membuat meninggal malah adiknya sendiri, cetus Bu Demi. "Bersihkan dirimu, Yu. Dianti pasti akan balas dendam." Pak Demin tampak gelisah. "Ayah jangan takut. Kita hidup karena Allah dan meninggal pun karena Allah." Ayu menenangkan ayahnya. Ayu bergegas masuk ke dalam kamar mandi karena tubuhnya mulai kepanasan akibat cabai. Ia mandi dan kedua orang tuanya lanjut jualan bakso yang sangat laris ini. "Dian kalau tidak bisa nyantet Ayu, pasti dia membuat mati dagangan kita," ujar Bu Demi. "Nggak usah cemas. Aku akan berusaha menjaga anak dan jualan kita," hibur Pak Demin. Pasangan yang sudah lanjut usia ini pun tidak lagi fokus membahas masalah Dianti. Semakin sore maka semakin banyak pula pembelinya. Banyak yang berlangganan di warung bakso Pak Demin. Sarah adalah salah satunya. Singkat cerita, di tempat lain. "Sakit.
Berikan aku darah, Ras. Pekik Rahmat dengan mata terbeliak. Memang sepertinya pagar yang dibuat Abah Hadi telah rusak, dan yang dibuat Ustadz Ali tidak mempan. Abah Hadi juga tadi datang dan muntah darah karena melawan kekuatan dalam diri Rahmat. Istighfar Thomas. Ayo ucap la ilaha illallah. Laras menangis melihat Rahmat. Haus, Ras. Sakit sekali. Rahmat meronta-ronta ingin lepas, karena takut jika lepas Rahmat malah akan menyakiti warga kampung. Kini Laras mengikat tangan dan kaki suaminya untuk berjaga-jaga. Saat Rahmat normal maka ia akan melepasnya. Kasihan pula melihat Rahmat yang menahan sakit pada kemaluan dan masih diikat kaki dan tangannya. Laras mengambil air yang diberikan Abah tadi. Ayo minum ini, Mas, biar cepat kamu sembuh. Suara Laras serak karena banyak menangis. Pahit. Brengsek kau, Laras. Teriak Rahmat karena diminumi air tersebut. Laras duduk membaca surat Yasin agar Rahmat bisa tenang. Itulah pesan dari Abah Hadi tadi. Jin dalam diri Rahmat semakin kuat karena bercampur dengan jin lain. Ada seseorang yang merusak pagar dan memasukkan jin jahat dalam diri pria ini. Hentikan bacaanmu, Ras. Istri celaka kau, Laras. Pekik Rahmat kepanasan. Namun Laras tetap membaca Yasinnya di samping Rahmat yang meronta-ronta. Jika tidak diikat pastilah Rahmat sekarang menghajar Laras agar menghentikan bacaannya. Sakit, Dek. Rintih Rahmat pelan. Jika sudah melemah begini maka jin itu perlahan pergi karena tidak kuat menghadapi Laras. Rahmat akan kembali lemas dan menangis karena kesakitan. Kita wudhu ya, Mas. Sholat taubat sama Allah. Ajak Laras dengan air mata berlinang. Akhirnya Rahmat mengangguk mau melaksanakan sholat taubat. Selama ini ia terus menolak dengan alasan sakit. Baru sekarang pria ini mau. Laras dengan senang hati mengajak suaminya wudhu. Biar saya yang memapahnya, Mbak Laras. Ustadz Ali datang untuk melihat keadaan Rahmat. Alhamdulillah Ustadz datang. Laras senang bukan main. Ustadz Ali mengajak Rahmat berwudhu. Ia juga yang memapah Rahmat untuk duduk di sofa dan memberikan baju koko yang sudah Laras siapkan. Kenapa Ustadz Ali sangat perhatian kepada Rahmat? Karena sebenarnya Ustadz Ali adalah sepupunya Rahmat. Ayahnya Ustadz Ali kakak beradik dengan Mak Roro. Mbak Laras ingin ikut sholat juga, tawar Ustadz Ali. Iya Ustadz. Laras mengangguk. Mereka bertiga menjalankan sholat taubat selepas maghrib ini dengan diimami oleh Ustadz Ali. Rahmat terengah-engah dengan nafasnya seolah habis melakukan perjalanan yang sangat jauh. Hawa tubuhnya pun terasa sangat panas. Namun Rahmat berusaha untuk tetap berdiri karena sholat ini hanya 2 rakaat juga. Sebisa mungkin ia berdiri setelah sujud, tapi tubuh Rahmat menolak keras. Tepat setelah menyelesaikan sholat taubatnya, Rahmat muntah untuk kesekian kalinya kotoran berwarna hitam dengan bau yang sangat menyengat. Bahkan sekarang ada ular kecil yang bergerak ke sana kemari. Menjauh darinya, Mbak Laras, teriak Ustadz Ali ketika Laras ingin menolong suaminya. Rahmat yang berada dalam posisi seperti kuda itu menyeringai menampilkan giginya yang berderet rapi. Tatapan matanya sangat liar ke sana kemari. Siapa yang menyuruhmu? Ustadz Ali membentang sorbannya. Kau penasaran dengan tuanku? Rahmat balik bertanya. Pergilah dari tubuh itu, atau akan kuhajar, ancam Ustadz Ali. Untuk apa kau menolong manusia berlumuran dosa ini? Rahmat mencela dirinya sendiri. Laras terus berkomat-kamit berzikir kepada Allah agar suaminya selamat.
Ini sudah kesekian kalinya Rahmat kerasukan, dan bukan hanya Kilau saja yang sekarang masuk, kata Abah Hadi, karena raga Rahmat yang kosong, sehingga jin dengan mudahnya keluar masuk. Kau bukan Tuhan yang bisa mengukur dosa manusia. Derajatmu saja lebih rendah daripada kami, ujar Ustadz Ali. Rahmat malah menggeram dan menyerang Ustadz Ali dengan lompatan tinggi. Gerakan tubuhnya seperti kuda yang mengamuk. Ustadz Ali sigap menghindar dan menyabetkan sorbannya. Tubuh Rahmat mengepulkan asap dari bekas yang terkena sabetan sorban. Ia sedikit kewalahan karena kekuatan Ustadz Ali sangat kuat. Matanya beralih kepada Laras yang meringkuk sambil berzikir. Berisik saja mulut wanita hina. Rahmat melompat ke arah istrinya menerkam. Laras tidak bisa bernafas karena Rahmat mencekik lehernya kuat. Ustadz Ali mendekati Rahmat sambil membaca ayat suci. Namun kaki Rahmat lebih dulu menghantam dadanya sehingga membuat Ustadz Ali terpental memuntahkan darah segar. Terbatuk-batuk Ustadz Ali menahan rasa sakit sampai nafasnya terasa sangat sesak. Sedangkan Laras sudah hampir mati karena Rahmat bersungguh-sungguh mencekiknya. Lebih baik kau mati saja. Suamimu menderita karena ulahmu, Rahmat berkata sambil menjulurkan lidah. Mas Rahmat, ucapan Laras terputus karena cekikan suaminya sendiri. Ustadz Ali mengambil air yasin yang tersimpan dalam botol dan segera menyiramkan ke tubuh Rahmat sambil membaca ayat kursi. Pergilah kau setan, bentak Ustadz Ali sangat marah. Ustadz Ali terus menghajar Rahmat walau pria itu mencerit-cerit sambil melengkungkan tubuhnya yang berasap seperti dibakar. Perlahan jeritan Rahmat menghilang dan tinggal rintihan saja yang terdengar. Mas Rahmat, Ustadz Ali menepuk pipi Rahmat. Laras, di mana istriku Ustadz? Laras yang pertama kali Rahmat tanyakan. Alhamdulillah Mas Rahmat sudah sadar. Mari saya bantu. Ustadz Ali membawa Rahmat masuk ke dalam kamar. Setelah membaringkan Rahmat di kasur, Ustadz Ali meminta tolong pada Mbak Sri untuk membantu Laras, karena ia tidak bisa menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Kaget bukan main Mbak Sri melihat Laras yang tergolek lemah sambil menangis. Minumkan air ini Mbak, supaya Mbak Laras bisa tenang. Ustadz Ali memberikan segelas air yang telah ia bacakan doa. Tenggorokan Laras terasa perih ketika dialiri oleh air itu. Nafasnya pun terengah-engah. Bekas jari tangan Rahmat ada di lehernya yang putih mulus. Mbak Sri menangis melihat penderitaan wanita yang sudah ia anggap seperti adik sendiri ini. Bagaimana keadaan Mas Rahmat Ustadz? Tanya Laras dengan suara serak. Alhamdulillah sudah tenang Mbak. Semoga nanti malam tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jawab Ustadz Ali. Bukan Kilau yang masuk tadi kan Ustadz? Ternyata Laras menyadari perbedaannya. Mau Kilau atau bukan, yang penting mereka sama-sama jin, saut Ustadz Ali menatap keluar rumah. Tolong saya minta garam kasar, pinta Ustadz Ali. Mbak Sri sigap mengambilkannya di dapur dan memberikan kepada Ustadz Ali. Sambil membaca doa, Ustadz Ali mengelilingi rumah menaburkan garam serta benda halus yang ia ambil dari kantong hitam miliknya. Jangan bukakan pintu ketika ada yang bertamu selepas tengah malam, Ustadz Ali mewanti-wanti. Baik Ustadz, angguk Laras lemas. Mbak akan menemanimu malam ini. Lagi pula Mas Wandi besok baru pulang, ujar Mbak Sri menggosok punggung Laras. Alhamdulillah jika Mbak Sri mau menemani Mbak Laras. Saya permisi pulang dulu, pamit Ustadz Ali. Terima kasih Ustadz atas bantuannya.
Laras berdiri mengantarkan Ustadz Ali pulang. Sepulangnya Ustadz Ali, Basri bergegas pulang dulu untuk menutupi dan mengunci semua jendela dan pintu rumahnya. Barulah kembali ke rumahnya Laras untuk menemani. Setidaknya Laras punya teman untuk mengobrol. Mereka menghidupkan semua lampu agar terang, supaya rasa horor berkurang juga jika terang seperti ini. Dia sudah tidur, Ras. Basri mengintip Rahmat yang sudah nyenyak. Padahal mau kuajak sholat isya, Laras berkata lirih. Nanti saja pas dia terbangun. Kasihan juga melihat dia yang selalu menahan sakit siang dan malam, ucap Mbak Sri. Mereka memilih mengobrol dalam kamar saja karena kamar Laras sangat luas. Mereka berencana akan tidur di bawah membenteng kasur kecil. Tak terasa waktu pun berlalu, namun mata mereka sama sekali tidak bisa terpejam. Rahmatlah yang tetap tertidur pulas tanpa ada bangun sedikit pun juga. Laras berharap suaminya akan rajin sholat agar penyakitnya bisa hilang. Terbukti walau sholat sekali saja sudah bisa nyenyak begitu. Walau sedikit demi sedikit, setidaknya ada juga perubahan dalam diri Rahmat. Basri dan Laras terloncat duduk ketika pintu rumah digedor sekuat mungkin. Mereka melirik jam yang sudah menunjukkan 1:30 malam. Teringat pesan Ustadz Ali agar tidak membuka pintu. Ras, buka pintunya. Ini ibu, Ras, teriak Budila dari luar. Jangan, Ras. Itu pasti jin yang menyerupai ibumu, bisik Mbak Sri ketakutan. Laras berjalan mengendap-endap ke arah jendela untuk mengintip sosok yang menyerupai ibunya. Suaranya sama seperti Budila. Ada siapa? Tanya Mbak Sri berbisik. Nggak ada orang, Mbak, jawab Laras pelan juga. Suara gedoran juga menghilang begitu saja. Setelah dibukukan, baru saja mereka ingin menarik nafas lega, mendadak jendela bergoyang-goyang seakan mau lepas dari enselnya. Baca doa sebisa mundo. Tiba-tiba suara ayah Laras berbisik di telinganya. Sontak Laras menoleh kaget dan ingin melihat sosok ayahnya. Namun tidak ada. Mbak Sri sudah komat kamit membaca Al-Fatihah dan menggenggam tangan Laras erat. Ras, Mbak mau ada nginap di sini ya? Mbak Sri dan Laras saling pandang karena ini suaranya Wandi, suami Mbak Sri. Tidak ada sama sekali perbedaan suaranya. Laras takut jika Mbak Sri sampai nekat membuka pintu. Tenang saja, Mbak yakin itu bukan Mas Wandi, ujar Mbak Sri. Laras, buka pintunya. Suara Wandi semakin kencang. Pintu rumah Laras seakan mau lepas dari enselnya. Setelah tadi Budila yang datang meminta dibukakan pintu, sekarang malah berganti dengan suaranya Wandi. Kalau saja pintu ini tidak dikunci rapat, sudah bisa dipastikan akan terbuka lebar. Pergilah setan, jangan mengusik kami, bentak Basri. Ini Mas Ri, tolong buka pintunya. Ada setan yang mengejarku, pinta Wandi. Kau bukan suamiku. Sri tetap yakin bahwa ini bukan Wandi asli. Tolong Mas Ri, dia membawa parang besar, rinti Wandi dengan suara ketakutan. Merinding sekujur tubuh Mbak Sri karena setan ini bisa membuat hatinya mencelos. Jika tidak ingat dengan pesan Ustadz Ali, sudah pasti ia akan sangat yakin. Lama kemudian suara Wandi sudah menghilang karena mereka tetap tidak percaya. Laras dan Mbak Sri berpelukan sambil terus membaca doa agar bisa melewatkan malam panjang ini bersama. Bule sakit, perutku meledak, rinti suara dari balik jendela. Itu suaranya Sarah, Ras, bisik Mbak Sri. Kenapa setan ini harus meniru keponakanku yang sudah tiada? Laras antara sedih dan marah.
Sakit. Sakit sekali rasanya. Laras menutup kuping dan membaca doa agar suara Sarah segera hilang. Tidak tega mendengarkan rintihan keponakannya. Yang Laras tidak ketahui bahwa ini memang hantunya Sarah, bukan setan peniru. Kenapa Bule Dian tega padaku? Aku juga mau hidup walaupun anak haram. Suara Sarah sangat memelas. Kuatkan hatimu. Setan berusaha memperdaya kita. Mbak Sri ikut menangis. Sakit sekali. Setan Sarah menangis terisak-isak di dekat jendela. Ia tidak bisa masuk karena pagar yang dibuat Ustadz Ali. Dan yang biasa masuk ke dalam tubuh Rahmat kini sedang duduk di atas genteng dengan raut yang sangat marah. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.